Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis ilmu, majelis yang para malaikat mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, humul kaum la yashqa jalisuhum. Majelis ilmu adalah majelis yang tidak pernah ada kecelakaan bagi orang-orang yang duduk di situ. Dan Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam tentunya tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas sebuah ibadah yang sangat-sangat agung sekali, tapi banyak dilupakan manusia. Padahal ibadah ini tidak seperti ibadah salat yang harus menjaga waktu-waktunya, kemudian juga harus bersih dari hadas besar dan kecil, kemudian harus datang ke masjid bagi laki-laki, belum lagi dengan gerakannya. Tentu ibadah ini sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Atau tidak seperti ibadah puasa yang kita harus menahan lapar, dahaga dan juga syahwat mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ataupun tidak seperti ibadah haji yang mengumpulkan harta, kemudian mempersiapkan kesehatan, karena ibadah haji bukan ibadah biasa, tapi ibadah fisik dan harta. Ibadah satu ini cukup memandang saja, tetapi ibadah hanya cukup mendengar dan memandang ini adalah seafdal-afdalnya ibadah. Apa ibadah itu? Ibadah itu disebut dengan ibadatu at-tafakkur. Ibadah yang disebut dengan tafakkur. Tafakkur itu artinya melihat tanda-tanda dan kuasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di antara kita apabila melihat ada bangunan yang mencakar ke langit, kita takjub, kok bisa mereka membangunnya? Apabila kita melihat pesawat yang terbaru, bagaimana bisa kemudian mereka merangkainya? Apabila kita melihat kapal, apalagi kapal pesiar yang luar biasa keindahannya, kita terkadang takjub luar biasa. Padahal bagi Allah itu kecil. Allah Subhanahu wa taala justru menciptakan sesuatu yang tidak bisa diciptakan manusia. Ada langit, ada bumi dan yang semacamnya. Tapi terkadang kita hanya takjub kepada ciptaan manusia dan kurang takjub dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah tafakkur ini adalah ibadah para ulama. Dan ibadah ini adalah ibadah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dan Allah mencela bagi orang-orang yang tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, kata Allah, dan adanya pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang berfikir. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhitab orang-orang yang berfikir, ulil albab, orang-orang yang punya pemikiran yang sehat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Dan mereka senantiasa merenungkan penciptaan langit dan bumi, dan mereka pun berkata, ya Rabb,
Engkau tidak pernah menciptakan itu semua sia-sia. Maha suci Engkau ya Rabb, maka lindungilah kami dari azab neraka. Lihat bagaimana Allah memuji orang-orang yang memiliki ulil albab, memiliki pikiran-pikiran yang sehat, pikiran-pikiran yang jernih. Siapa pemilik pikiran yang sehat dan jernih itu? Di sini Allah sebutkan dua sifat. Pertama, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua, orang yang banyak berfikir. Jadi di sana ada zikir, ada pikir. Ini ibadah yang luar biasa. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut namanya. Fikir artinya memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keyakinan dan takwa serta iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebaliknya mencela orang-orang yang tidak pernah melihat kekuasaan Allah. Allah cela dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl 78, ataupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 179, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa mereka jin dan manusia penghuni jahanam itu? Mereka orang-orang yang memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka orang yang memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Dan mereka orang-orang yang memiliki telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka mereka laksana binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Lihat bagaimana Allah mencela orang-orang yang tidak tafakkur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sarana kepada anggota badan kita ini untuk senantiasa tafakkur. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kalian itu dalam keadaan tidak mengetahui siapapun dan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kalian pendengaran, penglihatan dan juga hati agar kalian bersyukur. Lah bersyukurnya penglihatan, bersyukurnya pendengaran dan hati itu dengan cara apa? Tafakkur. Karena tafakkur itu memikirkan tanda-tanda kuasa Allah bukan dengan kaki, bukan dengan tangan, bukan dengan perut. Tetapi tafakkur itu dengan dua alat yang ada di kepala kita, mendengar ayat-ayat Allah alias tadabbur, dan melihat tanda-tanda kuasa Allah alias tafakkur. Masuk ke dalam hati, barulah bertambah iman kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dijelaskan dalam sebuah hadis dari Atha bin Abi Rabah. Kata Atha bin Abi Rabah, dakhaltu ana wa Ubaid ibn Umar ala Aisyah radhiyallahu anha. Kata Atha, satu hari aku masuk bersama Ubaid ibn Umar menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Faqala Ibnu Umar, berkatalah Ubaid ibn Umar ini, hadithina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, bisa enggak kau ceritakan sesuatu yang paling ajaib yang engkau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fabakat, tiba-tiba Aisyah menangis. Kemudian Aisyah bercerita, qama lailatan minal layali. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan qiyamul lail. Faqala, maka Rasul mengatakan kepadaku, ya Aisyah, dharini ata'abbadu li rabbi. Wahai Aisyah, untuk malam ini biarkan suamimu berikan waktu untuk khusus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Qalat, maka Aisyah mengatakan, wallahi inni la uhibbu qurbak wa uhibbu ma yasurruk. Demi Allah wahai Rasul, aku sangat mencintai untuk tetap dekat dengan badanmu, dan aku juga sangat mencintai apa yang kau sukai. Qalat, maka Aisyah menceritakan, faqama fatatahhar, maka Rasul pun kemudian pergi, kemudian mengambil air wudu. Thumma qama yusalli, kemudian Rasul salat malam. Falam yazal yabki, dalam salat itu mulai ba'da isya sampai mendekati fajar, Rasul terus menangis, tidak berhenti dengan tangisannya, sampai-sampai bekas sujudnya penuh dengan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka kemudian di waktu fajar Nabi SAW berangkat untuk salat fajar bersama kaum muslimin di Masjid Nabawi. Maka Bilal pun kemudian mengumandangkan azan. Setelah salat subuh, Bilal melihat ada bekas-bekas tangisan Nabi SAW. Qala, maka Bilal berkata, ya Rasulullah, lima tabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Rasul, kenapa engkau menangis? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah, yang sedang dan yang akan datang? Apa yang kau tangisi lagi? Maka Nabi SAW mengatakan, afala akunu abdan syakur. Ya Bilal, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Laqad nazalat alayya al-lailatu ayat. Semalam turun ayat kepadaku, wahai Bilal. Wailun liman qara'aha walam yatafakkar ma fiha. Celaka bagi orang yang membacanya tapi dia tidak mau tafakkur dengan ayat itu. Celaka bagi orang yang membacanya tapi dia tidak mau tafakkur dengan ayat itu. Kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, ayat apa itu? Seperti apa bunyinya? Maka Nabi SAW membacakan surah Al-Imran yang tadi saya baca. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sungguh pada ciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi, dan mereka berdoa, ya Rabb, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, maka lindungilah kami dari adab neraka, ya Rabb. Lihat bagaimana ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW senantiasa tafakkur, menangis setiap malam hanya melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah yang sangat agung sekali yang kita akan jelaskan. Bahkan para ulama mengatakan, seperti yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, al-kalamu bi dzikrillahi hasanun wal fiqratu fi ni'amillahi afdalul ibadah. Berzikir kepada Allah itu bagus, tapi berfikir akan nikmat-nikmat Allah, kekuasaan Allah, itu seafdal-afdalnya ibadah. Bahkan dikatakan oleh para ulama juga, di antaranya Bishr ibn al-Haris al-Hafi rahimahullahu ta'ala, lau tafakkaran nasu fi azamatillahi lama asawhu. Kalaulah sekiranya manusia itu mau berfikir dengan kebesaran, keagungan ciptaan-ciptaannya, tidak ada manusia yang bermaksiat kepada Allah itu. Bermaksiatnya manusia itu karena tidak melihat keagungan Allah saja. Makanya lihat bagaimana ibadah tafakur ini bisa menambah iman dan keyakinan kita kepada Rabb kita. Bahkan dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, inni la akhruju min manzili fama yaqa'u basari ala syai'in illa ra'aitu lillahi ala fihi ni'mah. Sesungguhnya kalau aku keluar rumah, kata beliau, kemudian pandanganku menatap sesuatu, maka tidaklah aku menatap sesuatu itu kecuali aku diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sekeliling kita ini semua nikmat bisa kita fikirkan, bisa kita renungkan, dan itu menambah iman. Bahkan Nabi Allah Isa alaihi salam mengatakan, tuba liman kana kiluhu tadhakkura wa samtuhu tafakkura wa nadharuhu ibaran. Beruntunglah, kata beliau, beruntunglah bagi orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk berzikir, kemudian yang hatinya dan diam lisannya digunakan untuk tafakur, dan setiap apa yang dilihatnya dijadikan untuk ibrah, pelajaran dalam kehidupannya. Begitulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, agungnya ibadah tafakur ini. Setelah kita tahu bahwa betapa tingginya ibadah tafakur ini, baik kita akan masuk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditafakuri ini? Karena sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal ibadah tafakur ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tafakkaru fi ala illahi wa la tatafakkaru fillahi. Renungkanlah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, dan janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, mustahil. Macam mana kita caranya melihat Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak mungkin terlihat di dunia. Jangan lagi sekelas kita ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasul sampai di Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah. Apakah Rasul melihat zat Allah? Tidak. Yang Rasul lihat itu hanya hijabnya. Nurun inni ara, aku melihat cahaya saja.
Kemudian Rasul berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disyariatkan salat 5 waktu. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wasallam yang meminta untuk memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Lan tarani," engkau tidak bisa melihatku. Tapi kalau kau maksa wahai Musa, lihat gunung batu itu. Aku akan menampakkan diriku kepada gunung batu. Kalau gunung batu itu tidak bergeming, engkau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah betul-betul menampakkan kepada gunung itu, ja'alahu dakka, gunung itu hancur berkeping-keping. Wa sara Musa sa'iqa, dampaknya Musa pun pingsan. Ketika Musa siuman, Musa mengatakan, tubtu ilaika ya Rabb, aku bertobat kepadamu ya Rabb, aku tidak akan meminta melihatmu lagi. Di dunia manusia tidak bisa melihat Allah. Lalu bagaimana caranya kita kemudian yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Satu-satunya hanyalah dengan cara ibadatut tafakkur. Kita lihat di sekeliling kita. Kita lihat langit, bumi dan segala isinya. Itu menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah tafakkur ini ibadah yang sangat agung karena mendekatkan diri kepada Allah. Ma'rifatullah, bagaimana cara mengenal Allah yang sesungguhnya. Karena itu sesuai dengan fitrah dan akal manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah Arsyur Rahman. Ada 4 penciptaan Allah yang pertama-tama diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama arsy, yang kedua air, yang ketiga qalam, dan yang keempat lauhil mahfuz. Inilah awal-awal Allah menciptakan makhluknya. Dalam sebuah hadis, ketika ada beberapa penduduk Yaman datang kepada Nabi SAW. Jadi ketika Amul Wufud itu hari di mana banyak kabilah-kabilah Arab datang kepada Nabi SAW untuk masuk Islam. Lah salah satunya datang kabilah dari Yaman. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang di mana Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Jadi orang ini bertanya, penduduk Yaman ini, kepada Nabi SAW, di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini. Maka Nabi SAW mengatakan, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu wa kana arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulli syai'in wa khalaqas samawati wal ardh. Dalam hadis Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ketika Nabi ditanya soal di mana Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta, maka Rasul mengatakan, kana Allah walam yakun syai'un ghairuhu. Allah ketika itu bersendirian sebelum ada segala sesuatu yang diciptakan. Allah bersendirian, tidak ada sesuatu bersama Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan makhluknya. Baru setelah Allah menciptakan arsy-Nya yang pertama, kemudian wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah di atas air, dan Allah pun mencatat segala sesuatu di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya sebelum menciptakan langit dan bumi, Rasul mengatakan dia bersendirian, tidak ada yang bersama Allah, siapapun atau apapun. Artinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala ada makhluk. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah ciptakan, berarti semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum diciptakan makhluk, Allah bersendirian. Baru setelah itu Allah ciptakan makhluk-makhluknya. Berarti selain daripada Al-Khaliq fahuwal makhluk. Selain daripada Sang Pencipta, dia adalah makhluk yang diciptakan. Lah yang pertama diciptakan kata para ulama adalah Arsyur Rahman. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arsy Allah itu adalah makhluk yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat pemikul arsy yang jumlahnya 8 sebagaimana nas Al-Qur'an. Malaikat-malaikat ini ketika melihat arsy, mereka pesimis. Kayaknya tidak sanggup kalau saya memikul arsy Allah sampai kiamat dibangkitkan. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa kalian sanggup memikulnya. Tapi mereka mengatakan tidak sanggup ya Allah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu lafaz yang kemudian membuat para malaikat ini kuat. Lafaznya apa? Katakan la haula wala quwwata illa billah. Bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Setelah malaikat membaca la haula wala quwwata illa billah, akhirnya kemudian mereka pun sanggup memikul arsy. Dari sejak itu sampai kiamat dikiamatkan, sampai bumi dikiamatkan atau alam semesta dihancurkan. Dan malaikat pemikul arsy ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bukan malaikat biasa. Nabi SAW pernah minta izin
untuk mensifati malaikat-malaikat pemikul arsy. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kakinya itu menembus 7 lapis bumi, kemudian badannya menjulang sampai melintasi langit pertama, kedua, sampai ke 7, sampai ke kursi, sampai ke surga neraka, sampai ke sidratil muntaha, sampai kemudian tanduknya, karena ada tanduknya disebutkan ada qarn itu tanduk, itulah yang kemudian memikul arsy-Nya sejak itu sampai kiamat dibangkitkan. Kalau yang menceritakan bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini tidak sahih, tentu kita katakan ini mimpi saja, ini melamun saja, masa ada malaikat sebesar itu. Tapi karena yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini sahih, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat, selesai. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Kata kunci seorang mukmin itu kalau dipanggil Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Tapi itu menunjukkan kebesaran arsy Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu arsy. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, maka makhluk yang kedua Allah Subhanahu wa taala ciptakan air. Jadi di bawah arsy itu ada lautan, ada air, ya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Jadi di bawah arsy itu ada lautan, ada air. Dan air juga salah satu makhluk yang penuh dengan keajaiban. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu hidup, mengapa kalian tidak beriman? Air inilah yang menciptakan segalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita lihat bahwa asal penciptaan makhluk yang berakal dan makhluk yang tidak berakal, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu kan ada 2 macam. Ada yang diciptakan dengan kun fayakun. Idza qadallahu syai'an, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu tinggal ngomong saja, kun, jadi, maka dia jadi. Seperti contohnya mamanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy dengan kun fayakun. Allah menciptakan air dengan kun fayakun. Allah menciptakan lauhil mahfuz dengan kun fayakun. Allah menciptakan langit dan bumi dengan kun fayakun. Allah menciptakan api cahaya dengan kun fayakun. Tapi di sana ada asal penciptaan makhluk yang berakal dan yang tidak berakal. Maksudnya penciptaan makhluk yang berakal dan tidak berakal itu maksudnya malaikat, jin, Nabi Adam dan keturunannya serta binatang-binatang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya itu dengan kun fayakun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan api dengan kun fayakun. Allah menciptakan tanah dengan kun fayakun. Dan Allah juga menciptakan api dengan kun fayakun, kemudian cahaya, kemudian air dan tanah itu dengan kun fayakun. 4 ini semua diciptakan dengan kun fayakun. Tapi ada di sana makhluk tidak diciptakan dengan kun fayakun, tetapi diciptakan dari makhluk yang sebelumnya Allah ciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dengan kun fayakun makhluk-makhluk ini, tapi diciptakan dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya malaikat. Malaikat tidak diciptakan kun fayakun, tetapi diciptakan dari cahaya, dan cahaya sebelumnya sudah diciptakan. Kemudian juga jin ataupun syaitan diciptakan dari api, dan api sebelumnya sudah diciptakan. Kemudian Nabi Adam diciptakan dari turab, dari tanah. Tanah sebelumnya sudah diciptakan Allah. Termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan itu diciptakan dari air yang sebelumnya Allah sudah ciptakan. Jadi penciptaan ada 2, ada penciptaan dengan kun fayakun, tapi ada juga penciptaan dengan yang sebelumnya sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang anehnya adalah ciptaan Allah dari sesuatu yang sudah diciptakan itu betul-betul keajaiban yang luar biasa. Contoh umpamanya Allah ciptakan Adam dari tanah. Apakah tanah ada dagingnya? Apakah tanah ada tulang? Apakah tanah ada darah? Tidak ada. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dari tanah, rupanya jadi daging, jadi tulang, jadi darah, dan begitu seterusnya. Ini kuasa siapa kalau bukan kuasa Allah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada penciptaan pertama, arsy, kemudian air. Dan luar biasa keajaiban air saya katakan tadi, karena kalau kita memikirkan air itu, boleh jadi keimanan kita akan meningkat. Tapi kalau kita melihat air kadang-kadang hanya dilihat begitu saja, bukan keajaibannya yang kita pikirkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Contoh saja Allah mengatakan dalam surah Al-Waqiah 68, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu
minal muzni am nahnul munzilun? Maka terangkanlah kepada aku tentang air yang kamu minum itu. Kamukah yang menurunkannya, atau kamikah kata Allah yang telah menurunkan air itu kemudian disimpannya di bumi? Kalau Allah Subhanahu wa taala mau ketika hujan itu air itu masuk ke dalam bumi, boleh jadi kemungkinan kita tidak dapat air kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala simpan di bumi-bumi itu. Terkadang kita hanya gali sumur 2-3 meter, 10 atau 12 meter, rupanya sudah ada air. Siapa yang menyimpannya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ini kan kuasa namanya. Makhluk tidak bisa melakukan seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kemudian bumi yang gersang, kering kelontang, pecah dan belah di mana-mana. Ketika turun hujan, tiba-tiba tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan rumputan. Siapa yang menumbuhkannya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Lah harusnya ini kan kita berpikir di situ. Berarti di situ menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Lauhil Mahfuz dan Qalam. Apa Lauhil Mahfuz itu? Ada riwayat yang mengatakan, tapi riwayat ini dilemahkan para ulama dan termasuk Israiliyat, bahwa Lauhil Mahfuz itu adalah dahinya Israfil. Ada riwayat Anas bin Malik dari kisah Israiliyat, Lauhil Mahfuz itu dahinya malaikat Israfil. Jadi Allah mencatat di dahinya malaikat Israfil itu. Tapi Imam Ibnul Munzir dan yang lainnya mengatakan tidak. Ya, lauh itu artinya papan, ma'ruf. Dan Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu di papan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menulis dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati bi 50 alf sanah wa arshuhu 'alal ma." Sesungguhnya Allah telah mencatat di Lauhil Mahfuz itu takdir-takdir seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah sudah mencatat semua dan segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kolam untuk mencatat di Lauhil Mahfuz itu, tintanya sudah kering dan pena pun sudah terangkat. Maknanya sesuatu yang ditulis Lauhil Mahfuz tidak mungkin berubah sampai kiamat. Dan itulah penciptaan pertama kali yang diciptakan Allah, Arasy, air, kolam dan Lauhil Mahfuz. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan berbagai macam isinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ayat yang kita baca di awal tadi, surah Al-Imran tadi, kita disuruh untuk berpikir soal langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma." Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya? Mungkin Anda yang pernah belajar fisika, ada namanya teori Big Bang. Kenal teori Big Bang? Kehancuran yang memisahkan langit dan bumi. Jadi sebelum teori ini muncul, Al-Quran sudah bicara soal Big Bang. Jadi dulu itu langit dan bumi menyatu, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala buat ledakan, baru kemudian terpisah, ada langit dan ada bumi. Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, khalaqallahu azza wa jalla al-turbata yawma sabti wa khalaqa fiha al-jibal yawma al-ahad wa khalaqa asy-syajara yawma al-itsnaini wa khalaqa al-makruh yawma ats-tsulatsa wa khalaqa an-nur yawma arbi'a wa batha fiha ad-dawab yawma al-khamis wa khalaqa adam ba'da al-asri min yawmil jum'ah fi akhiril khalqi fi akhiris sa'ati min sa'atil jum'ah fi ma bainal asri ila laili. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah pada hari Sabtu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung pada hari Ahad. Kemudian Allah menciptakan pepohonan pada hari Senin. Kemudian Allah menciptakan yang dibenci pada hari Selasa. Kemudian Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Kemudian Allah menciptakan memperkembangbiakkan hewan-hewan pada hari Kamis. Dan Allah menciptakan Adam alaihi salatu wasallam setelah asar di hari Jumat, pada akhir ciptaan di saat akhir hari Jumat antara asar sampai datang malam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya, ikhwatu fiddin, setelah menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian mengisi baik yang ada di langit atau di bumi dengan berbagai macam makhluk, yang itu semua bisa gunakan untuk tafakur. Kalau kita memandang ke langit, di sana ada matahari. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari itu tepat di porosnya, yang kalau seandainya matahari itu keluar dari porosnya mendekat ke bumi, terbakarlah bumi. Yang kalau seandainya matahari itu menjauh dari bumi, dari porosnya, maka bekulah bumi.
Tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan matahari pada porosnya sehingga tidak membuat bumi terbakar dan tidak membuat bumi beku. Ini kuasa siapa? Kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bergeser sedikit saja dari poros yang mendekat bumi sudah terbakar bumi ini. Menjauh sedikit saja dari bumi, bekulah bumi. Kalau bukan karena kuasa Allah, kuasa siapa? Manusia tidak bisa melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sanggup melakukannya. Itulah menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi perpindahan malam dan siang, belum lagi ketika malam kita melihat bulan yang luar biasa dan bertaburnya bintang di mana-mana. Bukan tidak ada fungsinya. Sebagaimana tadi Allah mengatakan, "Ma khalaqta hadza batila." Engkau tidak menciptakan sia-sia semuanya. Semua ada faedahnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bintang. Bintang itu banyak faedahnya. Contohnya umpamanya, bintang bisa digunakan untuk alamat peta kita berjalan ke sana kemari. Terutama orang-orang yang berjalan di tengah-tengah padang pasir atau orang-orang yang berjalan di tengah-tengah lautan. Zaman dulu tidak ada kompas, tidak ada Google Map. Mereka hanya memandang bintang-bintang ke arah mana mereka harus berjalan dan mereka tidak tersesat. Artinya bisa digunakan untuk tanda dalam perjalanan. Jadi kalau zaman dulu pemetaan itu melihat bintang kemana arah pulang, kemana arah pergi. Kalau di malam hari ya, tapi kalau di siang hari melihat gunung. Kalau zaman dulu, ya. Zaman sekarang tidak perlu lah, sudah ada kompas, sudah ada Google Map dan begitu seterusnya. Bahkan diarahkan di Google Map itu, ya. Maju, belok. Nah, semua diarahkan, ada suaranya pula. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala gunakan bintang itu untuk menghiasi langit. Ini kalau langit gelap menakutkan, ikhwan. Ada apa ini? Mau hujan deras. Tapi ketika di malam hari bertabur bintang itu, indahlah langit, tenanglah kita yang memandangnya. Dan lebih daripada itu, meteor-meteor yang Allah lemparkan dari langit ke arah bumi itu dalam rangka syuhuban lisyayatin. Allah sedang melempar setan-setan. Artinya tidak ada yang sia-sia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baik matahari ataupun bulan ataupun bintang-bintang. Logika ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Perhatikan, ini harus dipikirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in afala tasma'un." Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala jadikan malam terus gelap sampai kiamat, tidak ada terang-terangnya, digelapkan sampai kiamat, tidak ada matahari? Apakah di sana ada Tuhan selain Allah yang bisa menerangi bumi yang kita pijak ini? Atau sebaliknya, qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahar sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Atau sebaliknya, Allah jadikan siang terus tidak ada malam, cahayanya terus saja memancar sampai kiamat dibangkitkan. Ada enggak di sana selain daripada Allah mampu mendatangkan malam supaya kita beristirahat? Kalau kalian melihat, tidak ada, semua kuasa Allah. Coba kalau kita berada di kegelapan, ikhwatu, tidak ada cahaya satupun umpamanya, apa enggak sesak dada kita? Rasanya boleh jadi mungkin langit itu jatuh ke kepala kita. Itu kalau gelap tuh kayak kita ini ngap-ngapan gitu ya, sesak dadanya. Tapi ketika ada cahaya, lapanglah dada kita. Tapi kalau terang terus, kapan kita istirahat jadinya kan? Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa terang itu lebih sempit dibandingkan gelap, karena matahari itu hanya menerangi bumi saja, tidak menerangi semua alam semesta kan? Artinya gelap itu lebih luas dibandingkan terang. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menerangi bumi dengan cahaya matahari sehingga manusia dengan cahaya itu bisa mengambil manfaat, ikhwan. Sekarang kalau seandainya bumi digelapkan, tidak ada matahari, PLN mana yang sanggup menerangi bumi coba? Ada PLN yang sanggup menerangi bumi 24 jam? Nggak ada. Ya. Nanti kalau seandainya diterangkan 24 jam, siapa yang sanggup membayar listrik lagi? Nggak ada yang sanggup bayar listrik lagi. Apa nggak keluar-keluar mama tuh? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Tapi kuasa Allah, Allah kasih terang, kasih gelap. Terang untuk bekerja, makanya siang itu orang tidak ngantuk karena memang cuacanya seperti itu, kecuali ngantukkan orangnya. Tapi umumnya siang itu orang susah ngantuk. Memang Allah buat cuaca seperti itu, dan Allah buat malam itu mengantuk karena Allah buat cuaca itu supaya manusia itu tahu kapan kerja, kapan istirahat. Kuasa siapa kalau bukan kuasa Allah? Dan ini kan harus tafakur di sini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Belum lagi di sekitar kita yang ada di bumi ini. Bagaimana Allah ciptakan gunung jadi pasak, bayangkan. Kalau tidak ada gunung, kita tidak mungkin berjalan seimbang. Bagaimana caranya coba? Asik gempa, lini, gimana kita mau seimbang berjalan? Ada gunung itulah dijadikan pasak, namanya pasak itu yang nancap lebih dalam dibandingkan yang keluar. Makanya gunung itu lebih banyak yang masuk ke dalam bumi dibandingkan yang muncul ke permukaan, karena itu pasak. Dengan pasak itulah bumi akhirnya stabil kan? Kita bisa berjalan dengan stabil, tidak takut goyang. Kita lihat coba kalau seandainya ada gempa itu, gempa tektonik gitu atau vulkanik, lihat. Susah orang mau jalan, pegang dinding, pegang pohon, pegang macam-macam kan?
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung, semua seimbang. Kuasa siapa kalau bukan kuasa Allah? Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya lautan dan sungai, sehingga Allah Subhanahu wa taala tanamkan rezeki manusia di situ. Coba bayangkan, hari-hari orang nangkap ikan loh di laut itu, tapi tak habis-habis ikan tuh. Siapa yang memperkembangbiakkan hewan-hewan sebanyak itu coba? Dengan berbagai macam warnanya. Kapan manusia mampu mengecek ikan sebanyak itu? Itu bukan kuasa kita manusia, itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun hari-hari manusia mengambil ikan di lautan, tidak pernah habis rezeki manusia itu. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan ini itu sampai kepada satu binatang saja. Kalau kita pikirkan itu cukup mengatakan bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat bagaimana unta diciptakan? Kenapa unta diciptakan? Kita disuruh melihat unta loh. Karena unta itu binatang ajaib. Dia bisa hidup di padang pasir yang semua binatang tidak mungkin mampu hidup di padang pasir. Kuda nggak bisa, kuda digunakan kuda di padang pasir mati dia. Unta ini dia bisa makan satu kali, minum satu kali, tapi bisa bertahan 6 bulan tak mati. Dan seolah-olah di kepalanya ada Google Map-nya tuh. Sekali dia jalan kemana, dia tahu arah pulangnya. Siapa yang mengarahkan unta itu tahu arah pulangnya. Padahal namanya padang pasir itu kalau diinjak kaki kemudian datang angin terkubur lagi bekasnya. Tapi kenapa unta tahu jalan pulangnya? Dan orang-orang dulu menjadikan unta itu kompas untuk pulang. Jadi kalau kenapa mereka menggunakan unta? Karena dikhawatirkan mereka tak bisa pulang kalau menggunakan binatang lain. Karena binatang lain tak tahu cara pulangnya. Tapi unta tahu. Siapa yang menanam kompas di kepalanya coba? Google Map-nya ada di kepalanya itu. Oh, dia tahu coba. Nah, ini kan kuasa Allah semuanya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita melihat di sekeliling kita itu, semua makhluk itu bisa dijadikan untuk tafakur. Apalagi di langit kan begitu. Di sana ada Baitul Ma'mur. Tahu Baitul Ma'mur? Tempat tawafnya para malaikat. Yang satu hari kata Nabi SAW 70.000 malaikat masuk di Baitul Ma'mur tawaf. Kemudian setelah tawaf pergi entah kemana. Dan besoknya masuk lagi 70.000 malaikat. Bukan malaikat yang kemarin, tapi malaikat yang baru. Besoknya malaikat yang baru dengan jumlah yang sama. Siapa yang bisa menjumlah malaikat sebanyak itu? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah, kata Allah. Di sana ada Baitul Uzza, tempat Al-Qur'an disimpan. Ketika Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan maksudnya Allah turunkan 30 juz dari Lauhil Mahfuz kemudian diletakkan di Baitul Uzza di langit pertama. Baitul Ma'mur letaknya di atas langit ke-7. Adapun Baitul Uzza letaknya di langit pertama. Ini sejajar antara Baitul Ma'mur, Baitul Uzza dan Ka'bah. Itu sama tuh. Ya. Jadi kalau Baitul Ma'mur jatuh itu nimpa Ka'bah tuh. Karena dua-duanya tempat ibadahnya manusia dan malaikat. Kalau Baitul Ma'mur tawafnya malaikat, kalau Ka'bah tawafnya manusia. Dan Baitul Uzza itu tempat tersimpannya Al-Qur'an di situ. Baru setelah 30 juz diletakkan di Baitul Uzza, barulah Allah turunkan Al-Qur'an ayat demi ayat ke bumi kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Baru rampung 30 juz. Dan banyak di sana ada kursi yang merupakan tempat pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua kebesaran Allah Azza wa Jalla, sampai Rasul mengatakan kalau ingin tahu besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, lihatlah kalau seandainya bumi ini dibandingkan dengan besarnya langit, maka seperti cincin dilempar ke padang pasir. Cincin buminya, padang pasir itu langitnya. Kalau kita padukan langit dan juga bumi kemudian dibandingkan dengan kursi, sama seperti cincin dilempar ke padang pasir. Langit bumi itu cincinnya, kursinya Allah itu padang pasirnya. Kalau semua disatukan, kursi, langit, bumi dan alam semesta, dibandingkan dengan arsy Allah, itu sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Padang pasir itu arsy-nya, cincin itulah kursinya, langitnya, buminya dan segala isinya. Berarti yang menciptakannya lebih daripada itu. Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada makhluknya. Jadi kalimat Allahu Akbar itu bukan kalimat biasa. Karena memang Allah maha besar dari seluruh makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu kalau kita mau merenungkan betapa banyak, jangan jauh-jauh. Antum ngaca di cermin. Apa kata Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada badan kalian itu ada tanda kuasa Allah di situ. Ada Allah di situ. Nggak usah jauh-jauh melihat langit, bumi, gunung, lautan, hutan, tidak perlu. Cukup kita ngaca, perhatikan badan kita. Bagaimana Allah letakkan mata di sini, bagaimana Allah letakkan telinga di sini, bagaimana Allah letakkan tangan, kemudian diberi 5 jari. Kemudian pandangan pula sama, penglihatan pula sama. Bagaimana hidung di sini, kenapa lubangnya dari bawah tidak ke atas? Coba kita pikirkan, coba kalau mata diletakkan di perut,
perut pula diletakkan di kepala, tangan pula diletakkan di kaki. Ini bentuk manusia kayak apa tuh jadinya? Tapi Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk manusia, walaupun berjalan dengan kedua kaki bisa tegap tidak membungkuk. Tidak ada satupun binatang yang sanggup berjalan seperti manusia dengan kedua kakinya bisa tegap tidak bungkuk. Mana coba sebutkan binatangnya? Dari ribuan binatang loh yang ada gitu, tidak ada yang sanggup berjalan seperti manusia seimbang. Ular, cacing, mana ada dia tegak jadi pensil, dia tegak jalan dengan perut dia. Binatang 4 kaki membungkuk. Oke lah, kerak, monyet dan yang semacamnya. Tegap dia, enggak juga, bungkuk juga dia. Sebutkan, enggak ada yang seperti manusia. Itulah Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kuasa siapa ini kalau bukan kuasa Allah? Nah, itulah tafakur di situ namanya. Ma'asyiral muslimin, belum lagi berbagai macam ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia, itu semua karena melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tafakur ini ibadah yang sangat agung, cukup memandang saja. Kita sudah mendapatkan pahala besar, meningkat iman dan takwa. Sebagaimana tadi kata para ulama salaf, kalau orang betul-betul tafakur dengan ciptaan Allah, tidak mungkin ada manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sampai jam 9. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.